SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah yang tersisa dari kitab ini, Mandumatus Sair ilallah wad daril akhirah, bait-bait syair tentang bekal perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Kita telah sampai pada bait yang ke-11, yaitu tentang tawakal. Kata beliau, sahibu at-tawakkula fi jami'i umurihim ma badli jahdin fi ridhar rahmani. Mereka, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat, senantiasa membawa bekal tawakal dalam segala urusan mereka, dengan mengerahkan segenap usaha dalam menggapai ridho Sang Maha Penyayang. Jadi salah satu bekal penting juga dalam perjalanan menuju kampung akhirat adalah bekal tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal. Ini kalau yang ngerti bahasa Arab, ada satu faedah penting di sini. Wa 'alallahi fatawakkalu. 'Alallah di sini namanya maf'ul bih, yang didahulukan. Dan dalam bahasa Arab, kalau maf'ul bih didahulukan, itu menunjukkan pembatasan. Seperti iyyaka na'budu, itu maf'ul bih yang didahulukan, yang artinya pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Juga demikian di sini, hanya kepada Engkau ya Allah ya hendaknya kalian bertawakal. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Makanya tawakal itu ibadah yang khusus hanya kepada Allah saja, nggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Fatawakkalu, jika kalian hendaknya hanya kepada Allah saja kalian bertawakal. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah saja. Ini perintah. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah hukumnya adalah wajib. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka wajib bagi orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji, siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjamin kebutuhannya. Allah akan mencukupinya. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan, siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Makanya salah satu kiat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita, kecukupan rezeki kepada kita adalah tawakal. Ini penting ya, karena sekarang kita mendapatkan ujian, tantangan perekonomian ya, harga-harga meroket ya, naik, sehingga banyak yang ya pusing tujuh keliling, banyak yang demo ya kan, bahkan banyak yang frustasi, ada yang bunuh diri, ada yang stres ya, ada yang kembah dukun ya, ada yang ke kuburan ya, cari kekayaan, rezeki. Maka di sini hendaknya bagi kita untuk menghadapinya dengan tawakal kepada Allah.
Kalau kita bertawakal kepada Allah SWT, Allah berjanji bahwa akan memberikan apa? Kecukupan kepada kita. Dan Nabi SAW telah menegaskan hal ini. Ya, kata beliau dalam hadis, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruzqtum kama yurzaqut tayr yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberi rizki. Lihat burung, di pagi hari dia keluar dalam keadaan kelaparan, keroncongan. Pulang sore hari, nah, jam-jam segini bentar lagi sudah pada pulang dalam keadaan kenyang. Ya, tanpa nyimpan makanan. Burung itu pulang tanpa nyimpan makanan, tanpa mikir besok makan apa, besok nyari lagi. Ya, nggak pakai nyimpen beras, nggak punya tabungan, nggak punya ATM. Ya, nah, kita kadang beras sudah mulai sedikit, udah kalau bisa, ya, saldo ATM, ya, karet TV, pusing udah, ya. Tapi kita perlu belajar kepada siapa? Kepada burung. Ya, tawakalnya begitu tinggi. Tapi perhatikan dalam hadis tersebut, walaupun kita disuruh untuk bertawakal seperti tawakalnya burung, bukan berarti kemudian tidak berusaha. Burung tetap berusaha. Walaupun kita suruh belajar dari tawakalnya mereka itu, tapi mereka juga berusaha. Makanya keluar di pagi hari, keluar, bukan turut to'ay, ya enggak. Kok kalau rezekinya datang lah ya wes, enggak. Dia juga keluar. Begitu juga kita, kalau kita bertawakal kepada Allah SWT, jangan kemudian tanpa berusaha. Ya, takdir suke ya suke. Nah, enggak. Ya, harus usaha. Makanya tawakal itu dibangun di atas dua hal. Tawakal kepada Allah itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama, as-siqatu billah. Percaya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahdul asbab. Mengambil sebab. Mengambil sebab. Jadi tawakal itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah SWT dengan disertai apa? Sebab, melakukan sebab. Orang tawakal dalam masalah rizki, tapi dia juga kerja. Orang tawakal, ya Rasulullah tawakal dalam jihad, dalam perang, tapi beliau juga pakai baju besi. Bukan tangan kosong aja. Enggak. Rasulullah juga pakai baju besi sebagai bentuk apa? Ikhtiar. Ini untuk mencari sebab, ahdul asbab. Jadi mencari sebab itu bukan berarti tidak bertawakal. Justru itu adalah termasuk kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tawakal tapi nggak melakukan sebab, itu bukan tawakal yang benar. Makanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia akan memparkirkan ontanya. Ya, kata dia, wahai Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah tanpa saya ikat, ataukah saya ikat dulu saya kemudian bertawakal? Kata Nabi apa? Ikilha wa tawakkal. Ikatlah, baru kemudian setelah itu apa? Tawakal kepada Allah. Diikat dulu, artinya kita usaha. Ya, mobil misalkan dikunci dulu, setelah itu baru apa? Tawakal kepada Allah SWT. Tapi sampai tawakal, tapi kuncinya sengaja taruh situ. Ya, seakan-akan apa? Mempermisalahkan, monggo siapa yang mau. Ya, bukan begitu cara apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting.
Tawakal ketika kita misalkan supaya tidak terkena penyakit atau virus, ya misalkan. Jangan kemudian kita tawakal kepada Allah tapi nggak melakukan sebab, salah juga. Sebagaimana salah juga orang bergantung kepada sebab, bukan bergantung kepada Allah. Ada orang misalkan ya bergantung sama masker, bergantung sama jaga jarak, bergantung kepada sanitizer, tapi nggak bergantung sama Allah. Salah. Bahkan itu termasuk kesyirikan kepada Allah SWT, karena dia bergantung kepada sebab. Ya, sebagaimana salah juga orang bergantung kepada Allah tapi nggak melakukan sebab. Ya, pas awal-awal corona dulu misalkan, mas, ya pokoknya tawakal, harus gak usah maskeran, gak usah jaga jarak. Ini, ya itu juga keliru. Yang benar bagaimana? Dia tawakal kepada Allah, tapi juga dia melakukan apa? Sebab, upaya-upaya, ya, agar diselamatkan, dicegah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa? Ya, bencana. Baik. Selanjutnya, abadul ilaha ala tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Mereka beribadah kepada Allah dengan keyakinan kehadirannya, yaitu kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun singgah di rumah derajat al-ihsan. Ini derajat yang sangat tinggi, derajat apa? Ihsan. Agama Islam, agama itu memiliki 3 tingkatan. Agama itu memiliki 3 tingkatan, sebagaimana dalam hadis Jibril itu ya. Yang pertama, derajat pertama apa? Islam. Derajat kedua, iman. Derajat yang ketiga, ihsan. Ini derajat paling tinggi, Pak. Kalau masih sampai level Islam, Islam itu belum tentu iman. Kalau masih level iman, belum tentu ihsan. Tapi kalau sudah sampai kepada level ihsan, berarti itu pasti Islam dan pasti iman. Makanya ihsan ini derajat wali-wali Allah Subhanahu wa taala khusus. Ya, ini wali khos. Ini derajat wali khusus ini, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yaitu apa? Ihsan itu ada 2. Pertama, ihsan kepada manusia, kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Nggak mesti manusia sih, kepada hewan, kepada manusia. Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Juga Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan. Dan ini termasuk keindahan Islam ya, memerintahkan kita untuk berbuat baik walaupun kepada hewan. Pada hewan. Ya, kata Nabi, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian nyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Caranya bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan. Ketika menyembelih itu pisaunya ditajamkan. Jangan udah karatan dipakai. Ya. Enggak boleh. Itu namanya penyiksaan, tidak berbuat baik. Wal yurih dzabihatahu, dan menyenangkan. Jadi banting-banting, diseret-seret binatangnya, nggak boleh. Padahal itu nyembelih binatang, nggak boleh. Ya, tetap harus berbuat baik. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengabarkan ada seorang wanita pelacur yang diampuni dosa-dosanya karena dia telah berbuat baik kepada anjing yang kehausan, dia kasih makan, dikasih minum, ditolong, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan sebab ihsannya kepada anjing yang najis. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah juga mengabarkan ada seorang wanita disiksa di neraka gara-gara kucing. Dia nggak berbuat baik sama kucing, dia siksa kucing. Ya, kalau berbuat baik kepada binatang saja dianjurkan, ya, kalau menyiksa binatang saja, ya, menyebabkan seorang di neraka, diancam, bagaimana dengan berbuat baik kepada manusia? Ya, baik. Ini ihsan kepada makhluk. Yang kedua, ihsan kepada al-khaliq.
Dan ini yang menjadi pembahasan ya penulis, ihsan kepada Khaliq, yaitu seperti dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat paling tinggi nih. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai pada level ini, Masya Allah, kita akan takut sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bukan takutnya sama orang tua, takut sama istri, ya, takut sama polisi, takut sama KPK, enggak. Takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus selalu kita hadirkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita itu takut sama makhluk, makhluk itu pengawasannya apa? Terbatas. Antum misalkan takutnya sama istri, misalkan pas lagi pergi jauh dari istri, yes, aman, gitu ya. Ya, mumpung kak weruh gitu. Kalau antum misalkan takutnya sama KPK atau polisi, ketika antum merasa aman, ya, mereka nggak bakalan tahu, udah, antum akan gampang tergoda melakukan apa? Kemaksiatan dan dosa. Makanya dulu menarik ya, pernah diceritakan bahwa Iyad bin Ghanam, salah seorang gubernur Umar bin Khattab, yang diangkat oleh Umar bin Khattab untuk sebagai gubernur di Syam. Dan Umar itu kalau ngangkat gubernur nggak main-main, dia akan pilih orang-orang terbaik, terutama dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau memilih orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mengatakan, karena Allah yang merekomendasikan mereka. Allah memuji mereka. Ya, nah, kalau sudah rekomendasi dari Allah SWT, mau gimana lagi? Ya, salah satu yang dipilih adalah Iyad bin Ghanam. Dia pernah mengatakan, wallahi, andaikan saya digergaji, ya, dan terbelah menjadi dua, lebih saya sukai daripada saya mengambil uang negara walaupun hanya 1 dirham. 1 dirham itu loh, nggak nyampe 50.000. Kenapa dia takut korupsi, ngambil walaupun hanya ya nggak nyampe 50.000 itu? Kenapa? Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang banyak orang nggak punya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takutnya sama ya sama hukum manusia. Akhirnya apa? Diempati kabeh. Bahkan ya dana baksos diambil juga. Nah, karena nggak punya rasa takut sama Allah SWT, nggak punya rasa takut sama Allah SWT. Makanya ayolah ikhwah, ini derajat ihsan, ini derajat yang sangat penting sekali, yang hendaknya bagi kita untuk hadirkan dalam diri kita, yaitu kita merasa selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, terutama zaman kita sekarang. Karena pada zaman kita sekarang ini pintu-pintu kemaksiatan dibuka lebar, digampangkan sebagai ujian dari Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian. Allah akan uji kita dengan apa? Shayd, buruan yang bisa ditangkap dengan tangan kalian dan senjata kalian. Jadi dulu Nabi dan para sahabat itu ketika ihram, kalau ihram itu kan nggak boleh apa? Berburu. Nah, sebelum mereka ihram, sulit sekali cari buruan itu, nggak muncul-muncul binatang buruannya. Tapi begitu sudah ihram, terlarang berburu, nah, metu kabeh malah. Bahkan dipegang pakai tangan itu boleh, bisa, nggak lari mereka. Sebagai apa kata Allah? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah.
Kita pun sekarang demikian ya. Gampang. Mau maksiat itu gampang banget sekarang. Antum di kamar kunci, ya, buka HP, buka Google, buka YouTube, mau berselancar di dunia maya, lihat ya yang haram, gampang, mudah. Tapi ingat, ya, dimudahkannya kita melakukan maksiat bukan berarti Allah membolehkan, bukan berarti Allah mengizinkan, tapi Allah sedang apa? Menguji. Ya, sedang menguji keimanan kita, rasa takut kita. Makanya ikhwan, ya, kita belajar ilmu agama, tujuan utamanya adalah apa? Supaya kita takut sama Allah. Hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Innamal ilmu khasyatullah, kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Itulah hakikat ilmu. Kita belajar ilmu agama bukan untuk mencari dunia, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, kita mencari ilmu agama itu tujuannya adalah agar kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu agama hanya untuk gaya-gayaan, ya, hanya untuk bantah-bantahan, ya, maka berarti ilmu kita palsu. Ilmu kita tidak bermanfaat. Ya. Nah, selanjutnya, nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Mereka menasihati makhluk untuk menggapai ridha kekasih mereka dengan ilmu, dengan nasihat dan berbuat baik. Ya, jadi ini juga salah satu wasiat penting dari beliau, agar dalam perjalanan kita menuju Allah dan kampung akhirat ini hendaknya kita saling menasehati antara satu dengan yang lain. Kita harus saling mengingatkan. Makanya kenapa kalau kita safar bepergian itu disuruh berjamaah, jangan sendirian, ya kan? Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, al-musafiru al-wahidu syaitan wasnani syaitan. Ya, kalau orang yang bepergian itu satu orang itu setan, kalau dua orang setan, ya, kalau bertiga, nah ini artinya kita disuruh bareng-bareng supaya apa? Bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena kalau sendirian ini repot. Ya, sendirian itu susah. Sampean kalau sendirian, ya, nggak ada yang mengingatkan. Sholat lupa, nggak ada yang mengingatkan. Ya, ono wedok ayu ya dipelototi terus kono sing ngelingno. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan ya kita bersama jamaah, bersama orang yang banyak, teman-teman yang soleh, nah kita bisa saling apa? Mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ya, nah itu untuk perjalanan dunia kita butuh untuk saling mengingatkan. Antum misalkan ketika di pesawat ada salah satu penumpang misalkan mau merusak, dibiarkan atau dinasehati? Dibiarkan, dinasehati, diingatkan. Karena kalau dia dibiarkan merusak, ya, sing belai gabungan dia tok, semuanya akan mati. Kalau ada orang naik kapal misalkan, kemudian ada yang melubangi, yang merusak, masa kita biarkan? Ya, harus saling mengingatkan, saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Begitulah kita di dunia ini, harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Jangan kemudian beralasan udahlah, ya, jangan ganggu kebebasan orang, urusi dirimu sendiri, ya. Nah, nggak usah usil sama orang lain, nggak boleh. Sombong, kalau ada orang yang seperti itu berarti sombong dia. Kata Nabi SAW, abghadul kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqala alaika binafsik.
seburuk-buruk ucapan di sisi Allah adalah kalimat yang paling dibenci oleh Allah adalah orang ketika dinasihati ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia malah ngomong alaika binafsik, urusi dirimu sendiri, nggak usah ngurusi saya, gue lo, ya, saya, kamu, nggak usah ngurusi saya. Nah, ini nggak boleh. Hendaknya bagi kita justru berterima kasih kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita. Rahimallah man ahda ilayya uyubi. Ya, sebagian sahabat Umar bin Khattab atau Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada saya aib-aib saya, kesalahan-kesalahan saya. Kita justru berterima kasih. Kalau punya teman nasihatin kita, mengingatkan kepada kita, kita harus terima kasih kepada dia. Jazakallahu khairan. Jangan maunya dipuji terus. Ya, pujian itu bisa membuat kita apa? Ya, binasa. Hati-hati dari pujian. Hati-hati dari tepuk tangan. Ya, karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya. Begitu juga kita hati-hati dengan pujian, itu bisa mematikan kita, membinasakan kita. Karena orang kalau sudah dipuji, wah GR, merasa sudah sempurna. Tapi kalau ada yang mengingatkan, nah bagus tuh. Akhirnya kita introspeksi diri. Ya, makanya kritikan itu lebih bermanfaat daripada pujian. Kritikan itu lebih bermanfaat daripada apa? Pujian. Karena pujian seringkali membuat kita lalai, sedangkan kritikan bisa menyadarkan akan kesalahan kita. Ya, baik. Jadi intinya hendaknya bagi kita untuk saling apa? Menasehati. Tapi tentunya ketika kita menasehati dengan apa? Kata beliau, nasihati dengan ilmu. Jangan menasehati tapi nggak pakai ilmu, kerusak-kerusu. Ya, nasihati tapi malah salah, ini kan? Nah, ini banyak orang sok penasehat tapi ternyata dianya sendiri yang keliru. Ya, nah, kemudian wal irsyad, ya, nasihat kita ini dengan tulus, dengan berbuat baik. Niat kita adalah untuk sebagai bentuk kecintaan kita, ya. Bukan karena dendam, ya. Makanya nasihat itu harus betul-betul dibangun di atas keikhlasan, ilmu, ya, dan karena cinta kepada saudara kita, bukan karena kebencian. Baik. Selanjutnya, sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzili fawqani. Mereka bersahabat bersama makhluk dengan jasad mereka, namun ruh mereka di rumah yang tinggi. Ya, ini maksudnya adalah dalam perjalanan kita menuju Allah dan kampung akhirat, carilah teman-teman yang baik. Ya, sahibul khalaiqa bil jusum. Mereka bersahabat bersama makhluk. Ya, cari teman-teman yang baik. Rasulullah dulu ketika melakukan perjalanan ke Madinah, minta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun, minta ditemani oleh Harun. Itu Nabi Musa, itu Nabi Muhammad, minta ditemani oleh orang-orang yang baik, padahal mereka para nabi. Begitu juga kita kalau perjalanan butuh sama teman-teman yang baik, ya, supaya kita saling apa? Menguatkan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, kita ini butuh teman-teman yang baik, yang saling mengingatkan. Karena kalau nggak ada yang mengingatkan, kita sering apa? Lalai, lupa. Maka cari teman-teman yang baik. Nabi bersabda,
Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia selektif di dalam berteman. Teman, kata Imam Ibnul Qayyim, itu ada 3. Yang pertama, ada teman seperti makanan yang bisa menjadi nutrisi, energi bagi kita. Jadi ada, yaitu teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang bertakwa kepada Allah SWT, yang menguatkan kita, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai keliru, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Nah, ini cari teman-teman. Dan kalau sudah dapat teman seperti ini, ya pegang erat-erat, karena mereka sangat langka zaman sekarang. Kalau sudah dapat teman yang baik, jangan hanya karena salah paham dikit, ya, miskomunikasi, gak patean koncoan karo sampai si ake aku koncone, jangan. Ya, kenapa? Karena teman yang baik sekarang ini apa? Susah. Lebih gampang memutus persahabatan, ya, daripada mencari teman. Antum mencari teman yang baik itu gak gampang, ya. Mencari kepercayaan orang yang antum bisa percaya itu butuh waktu, untuk membangunnya butuh waktu yang lama. Tapi kalau untuk memutus gampang, ya, itu gampang. Jadi intinya itu, ya. Yang kedua, ada teman seperti racun, maka waspadalah dari teman-teman seperti ini yang bisa mematikan hati kita, bisa merusak akidah kita, akhlak kita. Kalau kita nggak boleh gaul sama orang-orang yang punya penyakit menular, karena nanti kita ketularan. Lebih berbahaya lagi yaitu kalau ketularan orang-orang yang rusak. Jadi yang menular itu bukan cuma penyakit saja, ya. Teman yang buruk itu menular. Makanya bisa kita saksikan orang yang tadinya baik terus campur sama teman-teman yang rusak, ya, rusak. Kalau berteman sama orang yang suka ke mbah dukun misalkan, ya, alamat, ya. Diajari, ya, nyantet, ya. Diajari ke mbah dukun, dikasih jimat, ya, diajak ke mbah fulan orang pinter, ya, namanya juga usaha, ya kan? Nah, kalau berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran khawarij, ya, hati-hati, kok sampean diajari ngerakit bom, ya, mau dikongkon ngebom sini, ngebom sana. Kalau berteman dengan orang-orang yang kecanduan narkoba, nah, hati-hati, nanti diajak jadi agennya, ya. Jadi tergantung dengan siapa kita berteman. Yang ketiga, ya, ada teman itu seperti obat. Kapan orang minum obat? Kalau butuh, ya, kalau butuh saja. Begitu juga ada teman itu jangan dijadikan sebagai teman dekat, tapi juga jangan dijauhi sama sekali, ya, sewajarnya saja, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Seperti kita butuh sama obat, pas butuh aja, ya. Misalkan mungkin dia adalah orang non muslim misalkan, jangan dijadikan teman dekat, tapi juga jangan dijauhi secara total. Mungkin kita ada keperluan sama dia, ada urusan bisnis sama dia, ya udah, bertemanlah dengan dia sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Tapi jangan jadikan sebagai teman dekat. Makanya Islam itu tidak anti pergaulan, untuk ngumpet di kamar terus nggak mau gaul sama orang, salah juga. Tapi terlalu bebas, jadi anak gaul yang kebablasan,
itu juga jangan. Jadi istilahnya kuper jangan, kurang pergaulan jangan, tapi koper juga jangan. Apa koper? Korban pergaulan. Jadi kurang pergaulan jangan, jadi korban pergaulan juga jangan, kebablasan jangan, tapi nggak mau gaul juga apa? Jangan juga. Ya, jadi kita harus tahu kapan kita berteman, ya, kapan tidak sesuai dengan apa? Kebutuhan. Baik, selanjutnya. Billahi da'awatul khalaiqi kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir akan kekurangan iman mereka. Ini penting sekali ini, bahwa di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat ada bekal penting yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Apa itu? Doa. Doa ini penting. Karena sehebat apapun kita ini butuh sama Allah Subhanahu. Ya, jangan terlalu pede dengan kehebatan kita. Ada orang perjalanan dunia saja, orang perjalanan dunia, nggak boleh kita sombong dengan transportasi kita. Mentang-mentang misalkan habis beli mobil yang bagus, apa jaminan bahwa antum akan selamat perjalanannya? Ya, pesawatnya baru canggih, apa itu jaminan bahwa antum akan selamat? Nggak juga. Ya, yang memberikan keselamatan adalah Allah SWT. Betapa banyak orang yang sombong dengan transportasinya, ya, dengan mobilnya yang baru dia beli, dengan pesawat yang baru keluar, ya, dengan kecanggihannya, kapal selam atau kapal, ya, yang dia tumpangi, tapi ternyata Allah apa? Hancurkan, menunjukkan bahwasanya manusia itu apa? Lemah, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena semua kebaikan di dunia dan di akhirat dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sama Allah. Minta rezeki, minta sama Allah. Minta ilmu, minta sama Allah. Minta anak, minta sama Allah. Minta jodoh sama Allah SWT. Semuanya minta sama Allah SWT. Karena semua kebaikan di dunia dan di akhirat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah sombong dengan diri kita. Karena nggak ada yang pantas kita sombongkan. Makanya orang yang nggak mau minta sama Allah itu sombong, Pak. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka. Jadi orang yang nggak mau berdoa sama Allah itu apa? Sombong. Orang dia itu butuh sama Allah, tapi kok gaya sok-sokan nggak minta sama Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Allah marah kalau kita ini nggak berdoa kepada Allah. Jadi penting sekali selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya azaful quluba anis syawahili kulliha qad farrahuha min siwar rahmani. Mereka membersihkan hati mereka dari segala perusaknya. Mereka mengosongkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Gerak langkah mereka, keinginan dan tekad mereka hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk atau setan. Jadi
Ini ayyul ikhwa, yang dimaksud adalah tentang apa ini? Zuhud kepada dunia. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka membersihkan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkah mereka, cita-cita mereka, tekad mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tertipu dengan gemerlapnya apa? Dunia. Ini satu hal yang sangat penting juga, ya, nasihat beliau yang harus selalu kita ingat ketika kita di dunia ini dalam perjalanan menuju kampung akhirat, bahwa dunia itu adalah hina. Dunia itu fana, sementara. Maka jangan bergantung kepada dunia. Kita ini hanya pengembara yang cuma numpang sementara. Suatu saat kita akan pergi meninggalkannya. Nabi bersabda kepada sahabat Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang gharib, orang asing. Orang asing, gimana sih orang asing itu? Ya, antum perantau misalkan. Antum merantau. Orang merantau itu, Masya Allah, lihat orang-orang yang merantau itu. Es gak apa-apa, es omah elek gak apa-apa, es. Yang penting duitnya ditabung, bisa dikirim ke rumah, ditabung nanti untuk bikin rumah di kampung, kan gitu. Ya, gak apa-apa, ngontrak, mangan seadanya. Lu lihat orang-orang merantau itu, hidupnya sederhana. Kenapa? Karena yang dia pikirkan bukan di situ. Yang dia pikirkan adalah nanti kalau balik ke rumah, pulang kampung, dia bisa apa? Bangun rumah, kan gitu. Ya, begitu juga kita. Ya, kita ini orang-orang asing di dunia ini, karena kita cuma mampir. Jadikan hati kita terpautnya ke akhirat. Bagaimana caranya nanti bangun rumah di akhirat, di surga Allah SWT. Ya, jangan yang kita pikirkan selalu hanyalah bangun rumah di dunia saja. Orang kan sekarang cuma mikirnya bagaimana bangun rumah di dunia, tapi nggak mikir bangun rumah nanti di akhirat. Bagaimana nanti di akhirat dia punya tempatnya di akhirat, di surga Allah. Sudah bangun nyicil rumah di surga apa enggak? Banyak orang lalai dari akhirat. Makanya ya, hendaknya bagi kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia ini menipu, dunia ini fana, dunia ini hina. Dan supaya kita tidak tertipu dengan dunia, camkan baik-baik dua hal. Satu, bahwa dunia itu hina. Nabi SAW menggambarkan dunia itu gak lebih dari sayap apa? Nyamuk itu cilik lah. Ya udah kecil. Ini sayapnya. Artinya kerdil sekali dunia ini. Masa sih Ustaz, dunia begitu? Iya, di mata Allah ya. Di mata Allah seperti itu. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala sangat kerdil. Pengen tahu betapa hinanya dunia? Sampean lihat kalau pas lagi di pesawat. Ya, kalau lagi naik pesawat, nah lihat Surabaya, ndi omahku ya. Gak ketok sampean. Kecil. Ya, kecil. Begitulah dunia. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalau kalian pengen tahu tentang dunia, lihatlah tong sampah. Lihatlah apa? Tong sampah. Itulah dunia. Nabi menggambarkan dunia itu nggak lebih dari sayap nyamuk. Nabi juga menggambarkan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Nabi menggambarkan dunia itu seperti makanan yang dimakan oleh anak Adam, kemudian jadi kotoran. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya wa in qazzahu wa mallahahu fandur mada yasir. Ya, kata Nabi, sesungguhnya apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia.
Seenak apapun makanan tersebut, selezat apapun makanan tersebut, pikirkan, toh nanti jadinya juga apa? Apa makanan paling enak? Mak Surabaya. Rawon ya. Surabaya ya loh, ciri khasnya. Rawon setan. Rawon setan. Teh, rujak cingur. Nah, karpes, beda-beda. Ikhtilafut tanah, beda pendapat ini. Tapi yang paling kita ingat, seenak apapun makanan tersebut, pikirkan nanti juga jadinya apa? Kotoran. Sampai enak, ya, besok ditransfer ke toilet. Itulah dunia yang kita kejar begitu, mati-matian, banting tulang sampai remuk kabeh tulangnya, ya. Dunia yang kita cari mati-matian akhirnya akan menjadi sampah yang akan kita tinggalkan, ya. Sampean sejak kecil, muda, tua, ya, ngumpulkan dunia. Sing enak sapa? Anak sampean tinggal mewarisi. Ini sampean mulai dari kecil, muda, tua, baru sukses mati. Sing enak anak sampean rebutan. Ya. Baik. Yang kedua, yang perlu kita ingat agar kita tidak tertipu dengan dunia, bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Nggak ada apa-apanya. Nabi bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum uswahu fil yam falyandur madza yarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan. Dekat lautnya ini kenjeran, kurung lautnya sisuk rono. Seperti orang mencelupkan tangannya ke laut, kemudian dia menariknya lagi, habis dimasukkan, tarik. Kata Nabi, falyandur madza yarji. Perhatikan berapa tetes air yang nempel di jarinya tadi. Habis nyelup, tarik. Yang nempel berapa? Ada 1 liter? Oke. Ya. Paling setetes 2 tetes. Setetes 2 tetes itulah gambaran dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas, itulah gambaran nikmat di surga. Gak ada apa-apanya. Setetes 2 tetes gak ada apa-apanya dengan lautan itu. Itulah dunia kalau dibandingkan dengan nikmatnya surga. Makanya betul kata Nabi SAW, ya, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia nggak ada apa-apanya. Mendingan 2 rakaat fajar, karena itu bisa mengantarkan dia menuju surga. Dan Nabi juga menggambarkan, ya, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuknya penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya tolong, belum yang lain-lainnya. Nabi juga pernah bersabda, ya, mahkota yang dipakai bidadari surga, atau ya, kerudung yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudungnya, baru mahkotanya udah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kurung wonge itu, kurung bidadari ini, masya Allah. Baru kerudungnya tok aja udah lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi bidadarinya, ngiler sebenarnya. Nah, jadi masya Allah, kalau kita membandingkan dunia dengan akhir, nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau demikian jangan tertipu dengan dunia yang fana. Kejarlah apa? Akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang
tidak tertipu dengan fata morgana dunia, ya, tetapi yang dia kejar adalah akhirat, surga Allah yang abadi. Dan orang yang bodoh, ya, atau bahasa kasarnya goblok, ya, kasar gak ya? Kasar ya? Ya kasar tapi biasa Pak Surabaya. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang lebih mementingkan dunia, tertipu dengan dunia, dan dia lalai dari apa? Akhirat. Ini orang yang bodoh. Ya, baik. Yang terakhir, ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Mereka lah sebaik-baik teman untuk pencari jalan, yakni amalan-amalan yang tadi sudah kita bahas, ya, amalan-amalan yang sudah kita bahas tadi, mulai dari ikhlas, mutaba'ah, syukur, sabar, cinta, roja, khauf, wake pokoknya mau nggak sampai niling wake, bega iling ya, ya. Semua itu, ya, kata beliau, sebaik-baik teman bagi orang yang melakukan perjalanan menuju surga Allah SWT, menuju kampung akhirat. Maka jadikan mereka sebagai bekal kita, ya. Maka penting sekali buku ini, ya, diulang-ulang, diingat-ingat, dan yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang diamalkan. Percuma sampai ngerti syukur terbagi menjadi 3, sabar terbagi menjadi 3, ya, ridho terbagi menjadi 3, ya, tapi gak diamal, no, doa. Ya, yang paling penting itu bagaimana kita mengamalkan ilmu kita. Ya, ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhur. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya imanmu dan semangatnya amalmu, ya, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang kotor, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah itu apa? Ilmu yang membuahkan amal. Maka semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan kita bisa apa? Mengamalkannya. Jangan cuma teori tok, tapi yang paling penting apa? Amalkan. Setelah kita belajar, ada praktek nyata. Saya tutup dengan kisah seorang ulama namanya Waqi' Ibnul Jarrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dihina oleh orang dan beliau nggak membalasnya. Beliau nggak membalas. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa anda tidak membalas ucapannya? Apa jawaban beliau? Kata beliau, walima ta'allamna idzan. Kalau saya balas, terus buat apa kita belajar ilmu? Artinya apa? Kalau kita itu meladeni, ya, orang yang berbuat jelek, kita balas dengan jelek juga, terus ngapain kita belajar ilmu agama? Apa faedahnya? Berarti ilmu kita nggak ada perubahan. Makanya ikhwan, selalu introspeksi diri kita. Kita belajar ini ada perubahan nggak sih? Setelah kita ngaji ini ada perubahan nggak? Semangat ibadahnya tambah semangat apa enggak? Apa tambah males? Ya, akhlak kita tambah baik apa enggak? Kalau kita ada perubahan lebih baik setelah ngaji, itu ada perubahan lebih baik, peningkatan lebih baik, ya, ibadah kita lebih semangat, akhlak kita lebih baik, maka syukuri dan tingkatkan. Tapi kalau, ya, kita ngaji nih, ya, nggak ada perubahan, ya, nggak ada peningkatan, berarti apa? Koreksi. Jangan-jangan ada yang salah dalam belajar kita. Mungkin niat kita salah, mungkin cara kita belajar salah, ya, sehingga perlu untuk kita perbaiki. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kitab
Mandhumah As-Sair ila Allah wad Daril Akhirah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Nih kalau kalau secara sanad ya, kalau kita belajar buku Syekh Sa'di itu masih nyambung. Karena kita dulu belajar sama murid-muridnya Syekh Utsaimin. Ya, makanya kita dulu banyak belajar buku-buku Syekh Sa'di sama Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, nah, untuk belajar sama saya masih nyambung sanad. Ya. Nyambung. Insyaallah. Baik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.